Sobat cerita, bayangkan ini, di tengah hiruk-pikuk pasar yang ramai, ada seorang wanita muda cantik, mandiri, dan kaya raya, berdiri di gerainya, menjajakan tempe yang harum baunya. Tapi tunggu dulu, siapa sangka di balik senyum manisnya, ada hati yang sepi, rindu akan perhatian tulus, dan cinta yang tak pernah ia temukan, hingga seorang pemuda serba bisa muncul di hadapannya. Hari ini, kita akan menyelami kisah Sari, janda penjual tempe yang hidupnya akan berubah selamanya. Assalamualaikum, Sobat Cerita. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah hidup penuh emosi, cinta, dan kejutan tersaji untuk kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah terbaru. Bismillah, mari kita mulai cerita hari ini. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah, karena kisah ini akan bikin hati kalian bergetar dan mungkin meneteskan air mata. Bismillah, mari kita mulai. Pasar itu selalu ramai, penuh aroma makanan, suara pedagang yang saling menawarkan dagangan, dan hiruk-pikuk pembeli yang datang dari berbagai penjuru kota. Di tengah semua itu, Sari, seorang janda muda berusia 28 tahun, berdiri di gerainya yang sederhana namun rapi. Rambut hitam panjangnya diikat rapi, wajahnya memancarkan kecantikan alami, dan matanya yang tajam terlihat selalu memperhatikan setiap gerak pembeli. Sari bukan hanya cantik, tetapi juga mandiri dan kaya raya. Warisan keluarganya yang telah dijalankan turun-temurun membuatnya menjadi sosok wanita yang dihormati di pasar. Gerai tempenya selalu ramai, bukan karena ia kaya, tapi karena tempenya terkenal lezat, dibuat dengan tangan sendiri, dan kualitasnya selalu terjaga. Orang-orang menyebutnya janda cantik penjual tempe yang kaya raya. Tapi Sari tahu, julukan itu hanyalah bayangan dari kehidupan yang sebenarnya ia rasakan. Di balik semua itu, ada hati yang sepi. Sari hidup mandiri, mengurus bisnisnya, namun sering merasa kosong ketika malam tiba. Tidak ada yang benar-benar mengenal dirinya. Teman-temannya hanya kagum pada hartanya, pedagang lain hanya menghormati karena status sosialnya, tapi perhatian tulus, itu sangat jarang ia rasakan. Hingga suatu pagi, ketika Sari sedang menata tempenya, matanya tertumbuk pada sosok pemuda sederhana yang sedang menata kendaraan di area parkir pasar. Pemuda itu bernama Ardi, seorang tukang parkir yang dikenal serba bisa. Tidak hanya mengurus parkir, Ardi sering menolong pedagang memindahkan barang berat, menolong ibu-ibu menyeberang jalan, bahkan kadang membantu memperbaiki kios yang rusak. Sifatnya yang rendah hati dan pekerja keras membuatnya berbeda dari kebanyakan orang yang Sari kenal. Sari merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa kagum yang tidak biasa, yang perlahan berubah menjadi ketertarikan. Ardi tersenyum hangat kepada setiap orang, menolong tanpa pamrih, dan matanya selalu memancarkan ketulusan yang jarang ia temukan. Hari itu, Sari merasa hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari demi hari, Sari mulai mencari alasan untuk bertemu Ardi. Kadang ia sengaja lewat di area parkir dengan membawa kopi panas atau sepotong tempe goreng hangat. Ardi, meskipun rendah hati, selalu tersenyum hangat, tapi menolak menerima hadiah mewah dari Sari. Ia hanya ingin membantu, bukan mencari imbalan. Sari mulai merasa terpesona. Setiap kata yang diucapkan Ardi terasa istimewa. Setiap tindakannya membuat Sari merasa hangat di hati. Ia menyadari sesuatu. Ini adalah cinta sejati yang selama ini ia cari, cinta yang tulus, yang tidak tergoda oleh harta atau status sosial. Namun, Sari juga merasa ragu. Ia sadar, sebagai wanita kaya raya dan janda yang dikenal banyak orang, hatinya harus dijaga. Ia takut perasaan ini akan membuatnya terluka atau tersakiti. Apalagi Ardi hanyalah seorang pemuda biasa, seorang tukang parkir. Apakah mungkin cinta sejati hadir di antara mereka yang berbeda dunia? Di sisi lain, Ardi juga mulai memperhatikan Sari. Ia tersenyum melihat kebaikan Sari, tetapi juga menyadari bahwa wanita itu memiliki dunia sendiri yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Namun, ia memilih tetap rendah hati, membantu Sari dengan tulus, dan menjaga jarak agar perasaannya tidak membuat keadaan menjadi rumit. Sore itu,
Ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung pasar, Sari berdiri di gerainya, menatap Ardi yang sedang membantu seorang pedagang menurunkan kotak tempe. Ia tersenyum tipis. Namun ada kesedihan yang tersembunyi di balik senyum itu. Ia tahu, hatinya telah terpaut, dan perjalanan cinta ini baru saja dimulai. Sejak pertemuan pertama mereka, Sari merasa ada magnet tak terlihat yang menariknya ke arah Ardi. Setiap pagi, ia mencari alasan untuk melewati area parkir, melihat pemuda itu tersenyum, menolong pedagang, dan bekerja tanpa pamrih. Ada sesuatu di tatapan mata Ardi yang membuat Sari merasa hangat, seolah ada dunia yang hanya bisa ia rasakan bersamanya. Suatu hari, Sari memberanikan diri untuk mengajak Ardi berbicara. Ia membawa sepotong tempe goreng hangat dan menyerahkannya dengan senyum manis. Ardi menerima dengan sopan, tersenyum, tapi menolak uang atau hadiah mahal. Terima kasih, Bu Sari. Tapi jangan khawatir soal bayarannya. Aku hanya senang bisa membantu. Kata-kata Ardi sederhana, tapi membuat Sari terkesan. Ia tersenyum malu, merasakan detak jantungnya lebih cepat. Ini pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya bukan karena kekayaannya, tapi karena ia sendiri, pribadi yang tulus dan hangat. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering berbincang. Sari menanyakan kabar Ardi, dan Ardi menceritakan pengalamannya membantu pedagang dan menjaga parkir. Obrolan ringan itu lambat laun menjadi momen berharga bagi Sari. Ia merasa dunia yang selama ini sepi mulai penuh warna, dan hati yang kosong mulai menemukan sesuatu yang hangat. Sari bahkan mulai memikirkan cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ardi. Kadang ia sengaja mengunjungi area parkir dengan alasan kecil, seperti ingin mengobrol atau membawa minuman segar. Ardi, dengan sifat rendah hatinya, tetap sopan dan penuh senyum, tanpa menyadari bahwa Sari mulai jatuh cinta padanya. Namun, di balik senyum dan perhatian itu, ada perasaan takut yang menyelimuti Sari. Ia sadar, sebagai janda kaya raya, ia memiliki dunia yang berbeda dengan Ardi. Ia takut jika perasaan ini diketahui, ia hanya dianggap wanita yang ingin memanfaatkan atau mencari teman bermain. Rasa cemas itu membuatnya sering menahan diri, meski hatinya terus bergetar setiap melihat Ardi. Di sisi lain, Ardi juga mulai menyadari sesuatu. Ia merasakan perhatian Sari, tapi ia tidak ingin membuat kesan salah. Ardi tahu, wanita itu memiliki status sosial tinggi dan hidup dengan dunia yang berbeda, sementara ia hanyalah pemuda sederhana. Namun, ia tidak bisa menolak ketulusan hati Sari yang mulai menembus lapisan keras hatinya. Suatu sore, terjadi momen kecil yang tak akan pernah Sari lupakan. Saat ia sedang menata gerainya, Ardi datang untuk membantu seorang pedagang tua yang kesulitan menurunkan kotak tempe dari truk. Tanpa diminta, Sari ikut membantu. Mereka bekerja berdampingan, tertawa, dan saling mengobrol. Sari merasa seolah dunia berhenti sejenak. Hanya ada dirinya dan Ardi. Kamu selalu membantu semua orang. Ardi, aku kagum sama kamu, ucap Sari, suaranya sedikit bergetar. Ardi tersenyum, menatap Sari sejenak. Itu memang tugasku, Bu Sari. Tapi, terima kasih. Senyummu membuat hari ini terasa lebih ringan. Momen itu membuat Sari tersipu. Ia sadar bahwa hati yang selama ini kosong mulai terisi oleh kehangatan yang tulus. Ia juga menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar kagum, tapi sesuatu yang lebih dalam, cinta yang tulus, yang tak bisa dibeli atau dipaksakan. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin sering dan alami. Mereka mulai saling mengenal, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Sari mulai membuka kisah tentang keluarganya, bisnisnya, dan kesepian yang ia rasakan sebagai janda. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, dan memberikan kenyamanan yang selama ini tidak pernah Sari rasakan. Sobat cerita, disinilah titik penting dalam kisah mereka. Pertemuan yang awalnya biasa di pasar, kini menjadi awal dari kisah cinta yang perlahan tumbuh, penuh emosi, dan hangat. Sari merasa hatinya mulai berani membuka diri, meski rasa takut tetap ada. Ardi pun mulai merasakan hal yang sama, tapi tetap menjaga jarak agar tidak menyakiti hati Sari atau membuatnya salah paham.
Sari mulai menyadari satu hal. Kekayaan tidak menentukan cinta. Meski ia memiliki rumah mewah, mobil mahal, dan tabungan yang membuat iri banyak orang, hatinya tetap merasa kosong ketika tidak ada cinta yang tulus. Ardi, di sisi lain, hanyalah seorang pemuda sederhana. Ia tidak memiliki harta melimpah, tapi setiap tindakannya dipenuhi ketulusan dan perhatian yang membuat Sari merasa hangat. Hari demi hari, Sari semakin jatuh cinta. Ia mulai menunggu Ardi setiap pagi di pasar, merasa bahagia ketika melihat pemuda itu tersenyum dan membantu orang lain. Setiap kali Ardi menolong pedagang atau menuntun seorang ibu tua menyeberang jalan, Sari merasa hatinya bergetar. Namun, Sari juga diliputi rasa takut. Ia tahu, sebagai wanita kaya raya, banyak orang yang mungkin menilai bahwa ia hanya ingin memiliki Ardi karena kekayaannya. Ia tidak ingin perasaannya salah dimengerti. Ia mulai merenung di malam hari, duduk di balkon rumahnya yang luas, menatap lampu pasar yang berkilauan, dan bertanya pada diri sendiri, apakah cinta sejati bisa muncul di antara dua dunia yang berbeda? Di sisi lain, Ardi mulai merasakan ketertarikan pada Sari. Ia kagum pada kebaikan, kecerdasan, dan ketulusan wanita itu. Namun, Ardi juga merasa ragu. Ia hanyalah seorang pemuda sederhana, sementara Sari hidup di dunia yang berbeda. Ardi ingin menjaga jarak agar tidak menyakiti hati Sari, meski hatinya ingin dekat. Suatu hari, terjadi momen yang mengubah segalanya. Sari melihat Ardi membantu seorang pedagang muda yang terjatuh karena kotak tempe yang berat. Tanpa berpikir panjang, Sari berlari membantu Ardi mengangkat kotak itu. Saat tangan mereka bersentuhan, Sari merasakan getaran aneh, sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ardi, hati-hati, seru Sari dengan suara bergetar. Ardi menoleh, tersenyum, dan menjawab dengan tenang. Tenang, Bu Sari. Kita bisa melewatinya bersama. Momen sederhana itu membuat Sari tersipu. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang uang, kekuasaan, atau status. Cinta sejati adalah tentang hati yang tulus, perhatian tanpa pamrih, dan kebersamaan yang membuat hidup lebih bermakna. Hari berikutnya, Sari mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih hangat dan tulus. Ia berbagi cerita tentang masa lalunya, kesulitan menjadi seorang janda muda, dan perjuangan menjaga warisan keluarganya. Ardi mendengarkan dengan sabar, sesekali tersenyum, dan memberikan nasihat ringan yang membuat Sari merasa dihargai. Mereka mulai menikmati kebersamaan kecil di pasar. Kadang mereka duduk di bangku kayu sambil minum teh hangat, tertawa bersama, dan berbagi cerita lucu tentang pedagang dan pembeli. Sari merasa nyaman, seolah dunia yang selama ini ia jalani sendiri kini menjadi lebih hidup. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari tetap menyimpan kekhawatiran. Ia takut jatuh cinta terlalu dalam, takut perbedaan status sosial akan menjadi masalah, dan takut Ardi tidak membalas perasaannya dengan tulus. Ia mulai mempertanyakan hatinya sendiri. Apakah aku jatuh cinta pada Ardi karena dia baik dan tulus, atau karena aku ingin merasa dicintai tanpa syarat? Ardi, yang membaca perubahan sikap Sari, mulai membuka hatinya perlahan. Ia menyadari bahwa Sari bukan sekadar wanita kaya raya yang kesepian, tapi pribadi yang hangat, penuh kasih, dan tulus. Ia mulai merasakan keinginan untuk melindungi dan mendukung Sari, bukan karena status atau harta, tapi karena cinta sejati yang muncul dari hati. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan lampu pasar mulai menyala, mereka duduk di pinggir pasar, menikmati senja yang indah. Ardi memandang Sari dengan mata lembut. Bu Sari, aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan tentang status kita. Yang aku pedulikan hanyalah hatimu dan kebaikanmu. Sari menatap Ardi, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tersenyum, merasa hatinya hangat, dan merasakan cinta sejati yang selama ini ia cari. Dalam hati, ia menyadari satu hal, cinta sejati tidak bisa dibeli, dan kekayaan tidak pernah menjadi ukuran hati yang tulus. Hari itu, Sari datang lebih awal ke pasar, seperti biasa menata tempenya, memeriksa kualitas, dan menyapa pedagang lain. Namun, matanya tertuju pada Ardi yang sedang membantu seorang pedagang menurunkan kotak dari truk. Sari tersenyum melihat ketulusan Ardi,
Tapi hatinya juga diliputi rasa penasaran yang terus mengganggu. Ia bertanya-tanya, mengapa Ardi begitu luar biasa? Mengapa ia bisa menolong semua orang tanpa pamrih? Dan mengapa ia selalu tersenyum, meski pekerjaannya berat? Sore itu, Ardi mengajak Sari ke sebuah bagian pasar yang jarang dikunjungi pembeli. Mereka berjalan melewati lorong-lorong sepi, hanya diiringi suara langkah kaki dan deru angin yang menyapu daun-daun kering. Sari merasa ada sesuatu yang berbeda. Ardi terlihat serius, berbeda dari biasanya yang santai dan selalu tersenyum. Bu Sari, kata Ardi dengan suara tenang, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu. Sari menatapnya penuh penasaran. Ia merasakan jantungnya berdebar. Apakah ini tentang perasaan mereka? Atau rahasia lain yang selama ini tersembunyi? Ardi membuka pintu besar yang selama ini selalu tertutup rapat. Di balik pintu itu, Sari terkejut. Di depannya terbentang pasar yang luas, rapi, dan modern. Semua kios diatur dengan sistem yang teratur, dan terlihat beberapa pegawai sedang sibuk mengelola transaksi dan logistik. Ini, pasar yang kau kelola? Tanya Sari. Suaranya bergetar setengah tak percaya. Ardi tersenyum, sedikit menunduk. Ya, Bu Sari. Selama ini aku yang mengurus semua ini. Aku adalah pemilik pasar ini. Aku memilih tetap bekerja sebagai tukang parkir dan membantu orang-orang secara langsung agar bisa merasakan kehidupan dari dekat. Sari menatapnya dengan mata terbelalak. Jantungnya serasa berhenti sejenak. Semua tindakan Ardi, semua kebaikan yang telah ditunjukkannya selama ini, ternyata bukan hanya ketulusan seorang pemuda sederhana, tetapi juga kebijaksanaan seorang pemilik yang bijaksana dan cerdas. Ia tersipu, tersentuh, dan sekaligus kagum. Ardi, pemuda yang selama ini ia kagumi, ternyata adalah sosok yang jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Namun, kehebatannya tidak membuatnya sombong. Ardi tetap rendah hati, tetap menolong semua orang, dan tetap bersikap sederhana. Sari menatap Ardi, tidak bisa berkata-kata. Air mata perlahan menetes di pipinya. Ardi, aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya dengan suara bergetar. Ardi mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Sari dengan lembut. Tidak perlu berkata apa-apa, Bu Sari. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah ingin menutupi siapa diriku, tapi aku juga ingin kau melihat sisi lain dari kehidupanku. Aku ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena status atau kekayaan. Momen itu membuat Sari semakin jatuh cinta. Ia menyadari bahwa semua ketertarikannya pada Ardi bukan karena kekayaannya sendiri, melainkan karena hati tulus yang selalu ia tunjukkan. Semua rasa kagum, cinta, dan hangat yang ia rasakan kini terkonfirmasi. Ardi kemudian memperkenalkan Sari kepada beberapa pegawai dan pedagang yang telah lama bekerja di pasar. Semua orang menyambut Sari dengan hangat. Beberapa bahkan tersenyum sambil mengatakan bahwa mereka tahu Ardi memiliki hati yang tulus dan kebaikan yang luar biasa. Sari merasa hatinya semakin dekat dengan Ardi. Semua keraguan dan rasa takut yang ia rasakan selama ini mulai hilang. Ia tersadar bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari status sosial, kekayaan, atau penampilan. Cinta sejati muncul dari ketulusan hati, pengorbanan, dan kejujuran. Sejak hari itu, Sari dan Ardi semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbincang tentang masa lalu, mimpi, dan harapan. Pasar yang dulunya hanya tempat bekerja kini menjadi saksi bisu kisah cinta yang tulus dan hangat. Sejak rahasia Ardi terungkap, Sari merasa campur aduk. Di satu sisi, ia kagum dan semakin jatuh cinta. Di sisi lain, hatinya diliputi rasa takut. Ia bertanya-tanya apakah perbedaan dunia mereka akan menjadi penghalang. Ia takut jatuh cinta terlalu dalam, takut Ardi tidak membalas perasaannya sepenuhnya, dan takut jika ia terluka di kemudian hari. Ardi pun merasakan perubahan sikap Sari. Kadang hangat dan manis, kadang dingin dan menjauh. Ardi bingung, tapi ia memilih sabar. Ia tahu, hati manusia butuh waktu untuk menerima kenyataan dan memahami perasaan sendiri. Suatu hari, ketika Sari sedang menata gerainya,
Ardi datang seperti biasa. Namun, Sari menatapnya dengan mata sedikit menahan emosi. Tanpa berkata apa-apa, ia membalikkan badan dan fokus pada tempenya. Ardi merasa ada jarak yang tiba-tiba muncul. "Bu Sari, ada apa?" tanya Ardi lembut, mencoba mendekat. Sari menunduk. Suaranya bergetar. Aku hanya takut. Ardi, takut jika perasaan ini terlalu dalam, takut kita berbeda dunia, dan takut aku akan terluka." Ardi tersenyum tipis, menatap Sari dengan penuh pengertian. "Tak perlu takut, Bu Sari. Aku mengerti perasaanmu. Aku juga punya ketakutan sendiri, tapi aku percaya, cinta sejati selalu menemukan jalannya." Namun, kata-kata Ardi tidak langsung menghilangkan keraguan Sari. Ia masih menangis di sudut hati, menyadari bahwa cinta memang indah, tapi juga penuh risiko. Hari-hari berikutnya, Sari kadang menjauh, kadang mendekat. Ardi pun sabar, menunggu saat yang tepat untuk membuktikan bahwa perasaannya tulus. Konflik hati semakin memuncak ketika seorang pedagang tua menasihati Sari. "Nak, cinta itu indah, tapi juga menguji hati. Jangan biarkan keraguanmu merusak kebahagiaan yang sedang tumbuh." Sari menatap pedagang itu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menembus hatinya, membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus menahan perasaan. Ia harus memilih, apakah ia berani mencintai Ardi sepenuhnya, atau terus membiarkan ketakutan menguasai hatinya. Suatu sore, Ardi mengajak Sari berjalan ke tempat favoritnya di pasar, sebuah sudut yang jarang dikunjungi pembeli, dengan lampu gantung kecil yang memancarkan cahaya hangat. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati teh hangat dan suasana senja. "Ardi, aku takut," kata Sari sambil menunduk. "Takut jika aku terlalu jatuh cinta. Takut jika kita tidak bisa bersama." Ardi menggenggam tangan Sari dengan lembut. "Sari, aku mencintaimu apa adanya. Tidak peduli dunia di sekitar kita, status kita, atau apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah hatimu dan ketulusanmu. Aku ingin kau tahu, aku di sini untukmu, selalu." Air mata Sari mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menangis bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan dan kebahagiaan. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan dunia, tapi tentang hati yang tulus, pengorbanan, dan keberanian untuk menerima cinta. Malam itu, mereka duduk berdua di bangku kayu, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka. Senja telah berganti malam, namun hati mereka semakin dekat. Konflik hati yang sebelumnya menyelimuti Sari perlahan mencair, digantikan rasa hangat dan cinta yang mendalam. Sobat cerita, disinilah kita menyadari bahwa cinta sejati selalu diuji. Keraguan, ketakutan, dan perbedaan dunia hanyalah bagian dari perjalanan. Yang paling penting adalah keberanian untuk membuka hati, mempercayai perasaan, dan menerima cinta yang tulus. Suatu hari, seorang pedagang kaya yang selama ini diam-diam menyukai Sari mulai menebar gosip. Ia mengatakan bahwa Sari sedang jatuh cinta pada seorang pemuda biasa, menekankan perbedaan status sosial mereka. Kata-kata itu menyebar di pasar, membuat beberapa pedagang dan pengunjung mulai menatap hubungan mereka dengan rasa ingin tahu, bahkan sinis. Sari mendengar kabar itu dan hatinya perih. Ia merasa dunia tiba-tiba menekan cintanya, seolah semua orang mempertanyakan pilihannya. Ia mulai mempertanyakan apakah cintanya pada Ardi bisa bertahan di tengah sorotan publik dan tekanan sosial. Di sisi lain, Ardi juga merasakan tekanan. Ia mendengar bisik-bisik tentang dirinya yang hanya seorang pemuda sederhana, padahal ia adalah pemilik pasar. Ia tidak ingin Sari merasa malu atau tersakiti karena gosip itu. Meski hatinya ingin dekat dengan Sari, Ardi memilih sabar dan menunggu waktu yang tepat. Suatu sore, Ardi mengajak Sari ke tempat yang tenang di pinggir pasar. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. "Sari, aku tahu semua orang sedang berbicara tentang kita. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu apa adanya. Status kita berbeda, tapi hati kita bisa saling memahami," ucap Ardi dengan lembut. Sari menunduk, menahan air mata. "Aku takut,
Ardi, takut jika cinta kita tidak diterima, takut jika orang-orang salah paham dan akhirnya kita terpisah. Ardi menggenggam tangan Sari erat. Tak perlu takut. Yang penting adalah kita percaya satu sama lain dan tetap setia. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku pedulikan hanyalah hatimu dan ketulusanmu. Momen itu membuat Sari merasa lega. Ia sadar bahwa cinta sejati bukan tentang pengakuan orang lain, tetapi tentang keberanian dan kesetiaan hati. Ia mulai menangis perlahan. Air mata yang campur aduk antara rasa takut, lega, dan bahagia. Hari-hari berikutnya, mereka menghadapi banyak tantangan. Mulai dari komentar pedagang yang iri, gosip pasar, hingga tekanan dari orang-orang yang tidak memahami hubungan mereka. Namun, setiap ujian membuat cinta mereka semakin kuat. Ardi menunjukkan kesetiaan dan ketulusan hatinya, sementara Sari belajar untuk percaya dan membuka diri sepenuhnya. Suatu malam, ketika pasar sudah sepi, Ardi membawa Sari ke atap gedung pasar. Lampu-lampu pasar berkelap-kelip di bawah mereka, menciptakan pemandangan yang romantis dan menenangkan. Sari, aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli apapun rintangan yang datang. Cinta kita cukup kuat untuk menghadapi semuanya, kata Ardi. Sari tersenyum, menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa hatinya penuh dengan cinta dan rasa percaya. Ia menyadari bahwa semua rintangan, gosip, dan tekanan hanyalah bagian dari perjalanan cinta mereka. Yang penting adalah kesetiaan, keberanian, dan ketulusan hati. Sobat cerita, disinilah kita belajar bahwa cinta sejati diuji bukan hanya oleh perasaan, tetapi juga oleh dunia di sekitar kita. Kesetiaan dan keberanian untuk menghadapi rintangan adalah kunci agar cinta bertahan. Suatu pagi, Sari datang ke pasar lebih awal. Ia membawa beberapa potong tempe hangat untuk para pedagang. Saat menata dagangan, ia melihat Ardi sedang membantu seorang pedagang muda yang kesulitan menurunkan kotak barang dari truk. Sari tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia sadar bahwa cinta mereka kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sederhana namun penuh makna. Namun, pagi itu terasa berbeda. Ardi terlihat serius. Matanya menatap Sari dengan lembut tapi penuh arti. Ia mengajak Sari ke tempat yang selama ini menjadi tempat favorit mereka di sudut pasar. Bangku kayu di bawah pohon rindang, tempat mereka sering berbincang dan berbagi cerita. Sari, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting, kata Ardi, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Sari menatapnya, hatinya berdebar. Ia merasa ini mungkin saat yang akan mengubah segalanya. Sari, selama ini aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku ingin kau tahu, aku tidak peduli dunia di sekitar kita, gosip, atau perbedaan status. Yang aku pedulikan hanyalah hatimu dan kebahagiaanmu. Aku ingin kita selalu bersama, ucap Ardi sambil menatap mata Sari dengan tulus. Sari menahan air mata yang ingin tumpah. Ia tersenyum dan menggenggam tangan Ardi erat. Ardi, aku juga mencintaimu. Aku bersedia melewati semua rintangan, semua gosip, dan semua keraguan. Karena aku tahu, hatiku hanya untukmu. Momen itu terasa begitu hangat dan emosional. Mereka berdua menangis, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan, kebahagiaan, dan cinta yang begitu tulus. Semua ketakutan, rintangan, dan keraguan kini sirna, digantikan rasa cinta yang murni dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin mesra. Sari sering membantu Ardi di pasar, bukan hanya menata dagangan tempe, tapi juga ikut membantu pedagang lain, belajar cara mengelola pasar, dan berbagi tawa dengan Ardi. Ardi pun semakin terbuka tentang kehidupannya, mengajarkan Sari hal-hal sederhana yang membuatnya semakin kagum pada ketulusan hati pemuda itu. Suatu sore, Ardi membawa Sari ke atap gedung pasar. Lampu-lampu pasar berkelap-kelip, menciptakan suasana romantis yang hangat. Di sana, Ardi berlutut, mengeluarkan cincin sederhana namun indah. Sari, maukah kau menikah denganku? Menjadi pendampingku, bukan karena harta atau status, tapi karena cinta sejati yang tulus di hati kita. Sari menangis,
Air mata kebahagiaan mengalir deras. Ia mengangguk, suara tercekik oleh emosi. Ya, Ardi, aku ingin selalu bersamamu. Momen itu menjadi puncak cinta mereka. Semua rintangan, tekanan sosial, dan keraguan sirna. Yang tersisa hanyalah dua hati yang saling mencintai, setia, dan tulus. Pasar yang dulunya hanya tempat bekerja kini menjadi saksi cinta yang indah dan mengharukan. Mereka merayakan kebahagiaan itu bersama pedagang dan orang-orang terdekat. Semua orang melihat cinta tulus mereka dan tersenyum, menyadari bahwa cinta sejati tidak memandang status, harta, atau penampilan, tetapi datang dari hati yang tulus dan setia. Terima kasih telah menonton kisah penuh emosi ini, Sobat Cerita. Jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan komentar kalian tentang bagian favorit dari kisah Sari dan Ardi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga cinta sejati selalu hadir dalam hidup kalian. Wassalamualaikum.